Presiden La Liga Javier Tebas telah menepis keluhan dari Real Madrid dan klub-klub lain tentang kepadatan jadwal pertandingan dan penjadwalan. Ia membuat perbandingan yang cukup berani dengan jadwal NBA yang melelahkan. Menurut Tebas, ini bukan hal yang baru dan ia tampak terkejut bahwa hal ini kini dianggap sebagai masalah baru. Dengan pendekatan sarkastik, Tebas membandingkan tantangan penjadwalan sepak bola dengan NBA. Ia bercanda bahwa jika bermain dengan waktu pemulihan yang singkat benar-benar merugikan, para pemain NBA pasti sudah mati kelelahan. Barcelona melanjutkan dominasi mereka dengan kemenangan mudah 3-0 atas Osasuna pada Kamis malam, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan di semua kompetisi menjadi 19 pertandingan. Hasil melawan Osasuna membuat Blaugrana kini unggul 3 poin di puncak klasemen La Liga, meninggalkan pesaing terdekat Real Madrid. Manajer Hansi Flick memuji fokus timnya meski sudah bermain tanpa beberapa pemain inti yang cedera usai menjalani tugas internasional. Pertandingan yang seharusnya digelar pada 8 Maret ini baru bisa dimainkan setelah ditunda karena meninggalnya dokter Barcelona. Bukayo Saka dikonfirmasi telah kembali ke sesi latihan Arsenal. Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya harus absen selama lebih dari 3 bulan akibat cedera hamstring yang ia alami saat The Gunners melawan Crystal Palace. Setelah menjalani rehabilitasi yang intensif, Saka perlahan meningkatkan kondisinya dan kini kembali berlatih. Kabar ini menjadi dorongan besar bagi Arsenal, terutama menjelang duel krusial melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Arteta berharap Saka bisa segera kembali bermain, namun sang pelatih kemungkinan akan berhati-hati dalam mengembalikan sang pemain ke lapangan. Liverpool dikabarkan menolak untuk melepas Jarell Quansah ke Newcastle United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pasalnya, The Reds berencana menjadikan Quansah sebagai bagian penting dari skuad mereka musim depan, meskipun Newcastle kembali menunjukkan minat terhadap bek muda tersebut. Menurut laporan The Athletic, The Magpies sudah mengajukan tawaran untuk Quansah pada musim panas lalu, tetapi The Reds menolak dengan tegas dan tetap mempertahankannya di Anfield. Bek berusia 22 tahun itu telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 yang semakin memperumit peluang The Magpies untuk merekrutnya. Menurut laporan L'Equipe, klub kaya raya asal Prancis Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek andalan Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck pada bursa transfer musim panas 2025 nanti. Untuk mewujudkan ambisinya tersebut, PSG bahkan siap mengucurkan dana transfer sebesar 60 hingga 70 juta euro. Klub berjuluk Les Parisiens itu siap membayar sebesar itu karena mereka menyadari kualitas yang dimiliki oleh Nico. Karena itu mereka pun ingin menjadikan bek berusia 25 tahun itu sebagai motor pertahanan di kompetisi musim depan. Andre Onana menghabiskan 7,5 tahun bersama Ajax, mencatatkan 214 penampilan dan membangun reputasi sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Saat itu penampilannya menarik banyak minat dari klub besar Eropa. Bahkan baru-baru ini dalam sebuah wawancara, Onana mengungkapkan bahwa ia pernah menolak tawaran dari beberapa klub besar Eropa, termasuk Chelsea dan Arsenal saat ia masih bermain untuk Ajax. Namun ia akhirnya memilih pindah ke Inter Milan sebelum bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023 lalu. Bayern Munich akan menjalani laga pekan ke-27 Bundesliga dengan melawan St. Pauli di Allianz Arena. Menurut informasi yang dilansir dari laman Bavarian Football Works, Bayern Munich akan mengenakan jersey bertuliskan Rot-Gegen Rassismus yang artinya merah melawan rasisme. Kata merah ini merepresentasikan warna kebanggaan Bayern. Nantinya tulisan itu akan dipasang di bagian depan jersey. Tak hanya itu, DFL selaku operator Bundesliga juga kabarnya akan membuat slogan khusus untuk pertandingan kali ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melawan aksi rasisme dalam dunia sepak bola yang tak kunjung reda. Defender Atletico Madrid Reinildo Mandava santer dikaitkan dengan Barcelona. Selama beberapa musim terakhir, sang pemain menjadi andalan pelatih Diego Simeone di posisi bek kiri. Raksasa Katalan itu kabarnya bisa mendapatkan servisnya dengan harga terjangkau karena situasi kontrak pemain internasional Mozambik tersebut. Masa depan pemain berusia 30 tahun itu masih belum jelas musim ini dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini. Namun Diario AS menegaskan bahwa kontrak Reinildo akan diperpanjang otomatis jika ia mencapai 50% pertandingan musim ini.
Real Madrid kabarnya tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pembelian Miguel Gutierrez dari Girona pada jendela transfer musim panas tahun ini. Berkat penampilannya yang impresif, Gutierrez kini banyak dikaitkan dengan kepindahan ke klub besar termasuk mantan timnya Real Madrid. Los Blancos memiliki opsi pembelian kembali senilai 9 juta euro serta hak atas 50% dari hasil penjualannya jika Girona melepasnya ke klub lain. Dalam wawancaranya dengan Zona Mixta, agen Gutierrez Daniel Mendes menegaskan bahwa Real Madrid tetap menjadi prioritas utama bagi kliennya. Dikarenakan jadwal Barcelona versus Osasuna yang tidak biasa, yakni 2 hari setelah FIFA Matchday Maret berakhir, pelatih Hansi Flick harus memutar otak untuk tetap menjaga pemainnya tidak mengalami cedera. Sebagai bentuk antisipasi, pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk menarik keluar Frenkie de Jong di awal babak kedua. Pengganti de Jong adalah Pablo Torre, gelandang 21 tahun yang jarang dimainkan. Namun karena Flick memainkan Torre lebih dari 45 menit, maka tim asal Katalunya itu harus membayar 1 juta euro kepada Racing Santander. Hal itu sesuai dengan klausul kontrak Barcelona dengan Santander saat merekrut Torre. UEFA tengah menyelidiki 4 pemain Real Madrid terkait dugaan perilaku tidak pantas usai kemenangan mereka atas Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Seperti diketahui, Atletico Madrid melaporkan 4 pemain Real Madrid yakni Mbappe, Vinicius, Ceballos, dan Rudiger ke UEFA dengan tuduhan bahwa mereka melakukan tindakan provokatif yang memicu ketegangan di dalam stadion. Dalam pernyataan resminya, UEFA mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk inspektur etik dan disiplin untuk menyelidiki insiden ini. Emiliano Martinez telah menjadi sosok kunci dalam kesuksesan Argentina dalam beberapa tahun terakhir. Ia membantu timnya meraih gelar Copa America pada 2021 dan 2022. Kiper Aston Villa itu juga berperan besar dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022. Kini ia bersiap untuk tampil di Piala Dunia 2026. Menariknya, Martinez telah berjanji akan pensiun dari tim nasional jika Argentina berhasil mempertahankan gelar juara dunia. Ia ingin memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk berkembang. Menurutnya, sudah saatnya pemain muda diberi kesempatan untuk membela tim nasional. Pelatih Barcelona Hansi Flick tidak terlalu senang dengan kemenangan 3-0 atas Osasuna di Liga Spanyol. Meski mampu memuncaki klasemen sementara, namun ia kehilangan Dani Olmo yang mengalami cedera pada tengah laga. Olmo kabarnya mengalami cedera aduktor di pertengahan babak pertama dan berpotensi absen selama beberapa pekan. Meski belum jelas berapa lama sang pemain akan absen, Hansi Flick menyayangkan hal tersebut. Barcelona selanjutnya akan menghadapi Girona dalam lanjutan Liga Spanyol sebelum bertamu ke markas Atletico Madrid untuk menjalani duel leg kedua semifinal Copa del Rey. Menurut laporan Africa Food, Arsenal menjadi salah satu klub terdepan dalam perburuan Bilal Elkhanos. Sang pemain bergabung dengan Leicester City musim panas lalu tetapi kesulitan beradaptasi di Premier League. Dengan Leicester yang berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi, mereka harus melepas beberapa pemain demi menyeimbangkan keuangan klub. Jika mereka terdegradasi, harga Elkhanos bisa turun drastis dari biaya transfer awalnya. Meskipun prioritas Mikel Arteta adalah mencari penyerang nomor 9, Arsenal masih memiliki anggaran besar untuk mendatangkan pemain berbakat seperti Elkhanos. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Gonzalo Inacio tampaknya belum padam. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan kembali mengejar sang bek di musim panas nanti. Abola melaporkan bahwa MU menghidupkan minat pada Inacio karena mereka akan kekurangan personil di lini pertahanan pada musim depan. Menurut laporan yang sama, Ruben Amorim sendiri yang ingin memboyong Inacio ke Old Trafford. Inacio merupakan anak didiknya di Sporting. Sang bek sendiri dibanderol di angka 45 juta euro, setelah tahun lalu ia dibanderol di kisaran 60 juta euro. Menurut laporan dari The Transfer Podcast, Liverpool bersiap menerima proposal besar untuk Darwin Núñez pada musim panas ini dari Liga Pro Saudi. Tim asuhan Arne Slot itu sebelumnya menolak tawaran dari Arab Saudi pada Januari lalu. Namun kali ini mereka akan terbuka jika ada pendekatan baru untuk transfer penyerang yang performanya dianggap kurang cemerlang. Dengan ketertarikan kuat dari Liga Pro Saudi dan kesiapan Liverpool untuk menjual, saga transfer Darwin Núñez bisa menjadi salah satu cerita panas di bursa musim panas mendatang. Real Madrid dikabarkan ingin kembali memboyong kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga ke Santiago Bernabeu. Saat ini Kepa tampil mengesankan dalam masa peminjaman di Bournemouth. Media Spanyol AS melaporkan Los Blancos mempertimbangkan Kepa sebagai rencana cadangan jika Andriy Lunin hengkang di musim panas ini. Kiper Ukraina itu selama ini menjadi cadangan Thibaut Courtois.
Jika kesabarannya menipis, pemain 26 tahun itu mungkin mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Kepa dikabarkan sangat menikmati pengalamannya saat di Madrid. Ia juga dikabarkan cocok dengan Carlo Ancelotti. Barcelona terancam sanksi pengurangan poin karena dugaan memainkan pemain yang berstatus ilegal ketika menghadapi Osasuna. Pemain tersebut adalah Inigo Martinez. Inigo disebut sebagai pemain ilegal bila mengacu pada aturan FIFA pasal 5. Dalam aturan itu disebutkan, pemain yang tidak bisa memenuhi atau mundur dari panggilan tim nasional karena cedera, mereka tidak boleh bermain untuk klub mereka dalam kurun waktu 5 hari setelah laga berakhir bersama tim nasional. Inigo mundur dari panggilan tim nasional Spanyol dan tampil bersama Barcelona. Laga Barcelona versus Osasuna hanya berjarak 4 hari dari duel Spanyol versus Belanda. Mengutip laporan jurnalis Muhammad Ali Mahruz, Bali United dikabarkan akan merekrut pemain timnas Indonesia Jordi Amat saat bursa transfer berikutnya dibuka. Jordi Amat saat ini masih tercatat sebagai pemain Johor Darul Takzim. Ia membela klub Malaysia itu sejak Juni 2022. Menurut Transfer Market, kontrak Amat bersama Johor akan berakhir pada 31 Mei 2025. Jika tidak ada perpanjangan kontrak, ia pun akan berstatus sebagai free transfer untuk digait klub manapun termasuk Bali United. Dalam karir sepak bolanya, Jordi Amat tercatat sudah pernah membela sejumlah klub Eropa seperti Espanyol, Rayo Vallecano, dan Swansea City.